Hello Technolovers. Dalam konteks pertahanan regional Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menempati posisi penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang relatif harmonis, namun juga berbagi kepentingan strategis yang menuntut kesiapan militer yang memadai, terutama di wilayah perbatasan laut dan udara. Berdasarkan laporan Global Firepower 2025, Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dengan Power Index sebesar 0,2557, sementara Malaysia berada di peringkat ke-42 dunia dengan Power Index 0,7429. Perbedaan peringkat ini menggambarkan kesenjangan signifikan dalam kekuatan militer keduanya, baik dari sisi jumlah personel maupun kapabilitas alutsista di berbagai domain. Kekuatan personel militer. Kekuatan personel merupakan fondasi utama dalam struktur pertahanan suatu negara. Indonesia memiliki sekitar 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan sekitar 250.000 pasukan paramiliter. Malaysia memiliki sekitar 113.000 personel aktif, 51.600 cadangan, serta 100.000 personel paramiliter. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan signifikan dalam hal jumlah personel tempur aktif maupun cadangan, yang artinya potensi mobilisasi nasional dalam skenario pertahanan skala besar jauh lebih besar dibandingkan Malaysia. Kekuatan darat atau land force. Kekuatan darat mencerminkan kemampuan ofensif dan defensif di medan tempur konvensional. Tank tempur utama, Indonesia memiliki 331 unit, sedangkan Malaysia 48 unit. Kendaraan lapis baja atau tempur infanteri, IFV, Indonesia 20.440 unit, sementara Malaysia 13.506 unit. Artileri self-propelled atau SPG, Indonesia 153 unit, Malaysia tidak memiliki unit aktif yang tercatat di JFP 2025. Artileri tarik atau towed artillery, Indonesia 396 unit, Malaysia 196 unit. Peluncur roket MLRS, Indonesia 63 unit, sedangkan Malaysia 36 unit. Secara kuantitatif, kekuatan darat Indonesia berada jauh di atas Malaysia dalam hampir seluruh kategori utama. TNI Angkatan Darat memiliki kapasitas mobilisasi yang besar didukung oleh program modernisasi seperti pengadaan tank Leopard 2A4, kendaraan tempur ANOA, dan artileri Caesar buatan Prancis. Malaysia, di sisi lain, lebih fokus pada kecepatan mobilitas dan operasi regional. Meskipun kekuatan armornya terbatas, Angkatan Darat Malaysia memiliki kemampuan operasi cepat di medan tropis dan berbasis kendaraan ringan seperti AV-8 Gempita yang dikembangkan secara lokal bersama FNSS Turki. Kekuatan udara atau Air Force. Kekuatan udara berperan vital dalam modern warfare, bukan hanya untuk dominasi udara, tetapi juga pengintaian, dukungan logistik, dan serangan presisi. Total pesawat militer, Indonesia memiliki 459 unit, sementara Malaysia 135 unit. Pesawat tempur utama, Indonesia 41 unit, Malaysia 26 unit. Pesawat serang khusus, Indonesia 34 unit, Malaysia 12 unit. Pesawat angkut, Indonesia 70 unit, Malaysia 16 unit. Pesawat latih, Indonesia 112 unit, Malaysia 31 unit. Total helikopter, Indonesia 214 unit, Malaysia 45 unit. Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Malaysia tidak memiliki helikopter serang aktif dalam inventaris 2025. Dari data tersebut, jelas terlihat bahwa kekuatan udara Indonesia memiliki kapasitas operasional yang jauh lebih besar dan lebih variatif. TNI Angkatan Udara mengoperasikan sejumlah pesawat tempur modern, termasuk F-16 Fighting Falcon, Su-27 30 Flanker, serta T-50I Golden Eagle. Selain itu, Indonesia tengah memperkuat kemampuan udara melalui rencana akuisisi Rafale dan F-15EX yang akan meningkatkan keunggulan strategis di langit Asia Tenggara. Malaysia sendiri mengandalkan armada Su-30 MKM Flanker dan BAE Hawk yang meskipun tangguh jumlahnya terbatas. Pemerintah Malaysia masih dalam proses modernisasi dengan mempertimbangkan pembelian pesawat FA-50 Block 20 dari Korea Selatan.
Secara keseluruhan, Indonesia memiliki jangkauan udara yang lebih luas, kemampuan serangan multiperan yang lebih tinggi, serta logistik udara yang lebih kuat. Faktor penting dalam menjaga kedaulatan wilayah kepulauan yang sangat luas. Kekuatan laut atau Naval Force. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan laut merupakan tulang punggung pertahanan Indonesia. Sementara Malaysia yang memiliki posisi strategis di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan juga mengandalkan angkatan lautnya untuk menjaga stabilitas maritim regional. Total kapal perang, Indonesia memiliki 331 unit, sedangkan Malaysia 100 unit. Frigate, Indonesia 7 unit, Malaysia 2 unit. Korvet, Indonesia 25 unit, Malaysia 6 unit. Kapal selam, Indonesia 4 unit aktif, Malaysia 2 unit. Kapal patroli, Indonesia 211 unit, Malaysia 71 unit. Kapal perang ranjau, Indonesia 12 unit, Malaysia 4 unit. Kekuatan laut Indonesia juga didukung oleh kapal serbaguna seperti KRI Raden Edi Martadinata 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 yang tergolong frigat kelas Martadinata, serta armada kapal cepat rudal atau KCR seperti KRI Tombak 629 dari kelas KCR 60. Selain itu, TNI AL mengoperasikan kapal amfibi kelas Teluk, kapal tanker logistik seperti KRI Tarakan 905, serta kapal selam kelas Ngapasa yang menjadi tulang punggung kekuatan bawah laut Indonesia. Di sisi lain, Angkatan Laut Malaysia atau TLDM memiliki armada yang lebih kecil namun modern, dengan 2 kapal selam kelas Scorpion, frigate Lekyu Class, serta kapal patroli generasi baru Kedah Class. Dari sisi jumlah dan jangkauan operasional, Indonesia memegang kendali dominan di sektor laut kawasan ASEAN, dengan areal patroli yang mencakup lebih dari 6 juta kilometer persegi perairan nasional. Pasukan khusus dan kapabilitas elit. Kedua negara memiliki satuan elit yang disegani dengan spesialisasi yang berbeda. Indonesia, TNI, memiliki beberapa satuan elit lintas matra antara lain Kopassus atau Komando Pasukan Khusus, dikenal di dunia internasional karena kemampuan operasi anti-teror dan infiltrasi di medan ekstrim. Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara, pasukan khusus TNI AL yang beroperasi di laut dan pantai, memiliki reputasi tinggi dalam operasi bawah air dan kontra-teror maritim. Kopaska atau Komando Pasukan Katak, satuan penyelam tempur yang sering mendapat pelatihan bersama pasukan elit dunia seperti US Navy SEALs. Dan Bravo 90 Paskas TNI AU, spesialis operasi udara cepat dan pengamanan pangkalan strategis. Prestasi internasional pasukan khusus Indonesia sering diakui. Misalnya dalam ajang Australia Army Skill at Arms Meeting atau AASAM, di mana TNI AD berulang kali menempati peringkat teratas dalam kejuaraan menembak militer tingkat dunia. Malaysia memiliki beberapa satuan elit yang juga berperan penting seperti GGK atau Grup Gerak Khas, pasukan elit Angkatan Darat Malaysia dengan kemampuan serupa Kopassus, fokus pada operasi sabotase dan kontra-insurgensi. Pascal atau Pasukan Khas Laut, satuan elit Angkatan Laut Malaysia yang memiliki kemampuan operasi laut dalam, amfibi, dan anti-teror maritim. Pascal, Pasukan Khas Udara, bertanggung jawab atas operasi udara khusus dan pertahanan pangkalan udara. Meski kemampuan tempur mereka solid dan profesional, jumlah personil elit Malaysia jauh lebih sedikit dibanding Indonesia dan lingkup operasinya cenderung bersifat defensif regional. Analisis strategis. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah personel, alutsista, serta kapasitas industri pertahanan. Namun, kekuatan besar tersebut juga menghadirkan tantangan besar dalam hal logistik, pemeliharaan, dan distribusi kekuatan di wilayah geografis yang luas. Malaysia, meskipun berada di posisi lebih rendah dalam peringkat GFP, memiliki keunggulan dalam efisiensi komando, sistem modernisasi terarah, dan koordinasi pertahanan yang relatif cepat untuk wilayah yang lebih kecil. Indonesia memegang posisi strategis di ASEAN sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar, sementara Malaysia lebih menekankan stabilitas internal dan kerjasama pertahanan dengan mitra internasional, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam bentuk pelatihan dan operasi gabungan.
Berdasarkan data Global Firepower 2025, Indonesia menunjukkan keunggulan signifikan atas Malaysia di hampir semua aspek militer, baik jumlah personel, kekuatan alutsista, maupun kemampuan proyeksi kekuatan lintas matra. Namun demikian, superioritas angka tidak selalu menjamin kemenangan di medan perang. Efisiensi strategi, kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi antar matra, serta kemampuan adaptasi di medan tempur modern menjadi faktor penentu sebenarnya. Baik Indonesia maupun Malaysia kini berfokus pada modernisasi pertahanan dan kerjasama keamanan kawasan, bukan konfrontasi. Keduanya memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara, wilayah yang semakin penting dalam dinamika geopolitik global. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan militer Indonesia tahun 2025 menempati posisi dominan di tingkat regional, sedangkan Malaysia menonjol dalam profesionalisme, adaptabilitas, dan efektivitas pertahanan modern berskala menengah.